Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudara sekalian, 1000 hari pertama kehidupan sangatlah penting. Mengapa? Karena ada banyak perkembangan yang terjadi saat kehamilan. Ada perkembangan otak, perkembangan organ, yang mana perkembangan itu akan mengaruhi masa depan anak kita. Mari kita simak video berikut ini. 1000 hari pertama kehidupan itu dihitung mulai dari 0 hari atau pembuahan sampai setelah lahir. Ada 280 hari atau 40 minggu di dalam kandungan dan 720 hari setelah lahir atau 2 tahun. Disitulah perkembangan pesat otak manusia. Potensi akan mencapai tinggi badan atau stunting ditentukan saat ini. Di situ menunjukkan banyak hal. Maka terbukti bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu tengkorak anak masih terbuka, karena otaknya masih berkembang. Tetapi begitu 1000 hari pertama atau usia 24 bulan, sutura sudah menutup baik ubun-ubun depan atau ubun-ubun belakang. Itu menunjukkan bahwa otak sudah tidak berkembang dan tempatnya terbatas. 1000 hari pertama ini merupakan saat perkembangan kemampuan dasar manusia. Dan kalau ini gagal, maka perkembangan selanjutnya akan gagal. Di dalam kandungan terjadi proses organogenesis, dimulai dari pembentukan kelima indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, berbicara, emosi, logika, kemandirian, dan motorik, yang merupakan kemampuan dasar manusia, berkembangnya di 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian, jika anak mengalami stunting, anak memiliki risiko kematian 4 kali lebih besar dibandingkan anak normal seusianya. Di hari tua, seseorang itu mudah terkena stroke, mudah terkena diabetes, dan mudah terkena hipertensi jika mengalami stunting. Ketika masih balita, risiko kematian juga sangat tinggi. Oleh karena itu, mari kita cegah stunting dengan yang pertama, ASI eksklusif selama 6 bulan harus diberikan. Kedua, asupan makanan anak harus baik, bersih, dan bergizi tinggi. Ketiga, pola asuh anak harus baik, jangan anak dibuat stres. Keempat, kita jaga anak kita agar tidak sering sakit. Saudaraku sekalian, bagaimana sih sebenarnya nutrisi yang baik untuk ibu hamil itu? Norma yang ada di masyarakat kita mengatakan ya kalau hamil penuhi saja nutrisinya. Sebenarnya, nutrisi ibu hamil itu harus dimulai bahkan sebelum ibu itu hamil. Karena dengan memulai sebelum hamil, itu dapat mencegah kelainan-kelainan neural tube defect ataupun kelainan sistem saraf pusat, anencefalus atau tidak adanya batuk kepala, dan lain-lain. Makanan fortifikasi dan makanan yang mengandung asam folat, zat besi, protein itu harus dicukupi agar tempat implantasi atau calon menempelnya janin nanti itu juga akan baik. Kemudian juga kebutuhan kalori pada ibu hamil ini akan meningkat mulai dari 300 kilokalori per hari, dengan kebutuhan lain seperti karbohidrat itu bisa mencapai 40 gram per hari, kemudian protein mencapai 20 gram per hari, dan lemak 10 gram per hari. Jadi memang seluruh kebutuhan itu harus dicukupi. Selain itu, kebutuhan lain yang meningkat ialah kebutuhan air yang akan bertambah hingga 400 sampai 450 cc per hari. Dan juga kebutuhan mineral seperti kalsium, iodium, zinc ini akan meningkat untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi, buat calon ibu, hamil itu harus dipersiapkan dan direncanakan baik-baik. Mulai dari fisik, mental, nutrisi. Nutrisinya harus dicukupi mulai dari saat sebelum merencanakan kehamilan. Mengapa? Karena ibaratnya seperti kita akan menanam di tanah yang bagus, otomatis tanaman yang akan kita hasilkan juga akan bagus. Namun jika kita menanam di tanah dengan keadaan nutrisi yang kurang bagus, otomatis tanaman yang akan kita peroleh hasilnya juga kurang akan baik. Nah, untuk ibu yang sudah hamil, pesan saya cukupkan nutrisinya mulai dari saat ini juga. Mengapa? Karena ibu akan mentransferkan nutrisinya kepada bayi ibu itu sendiri. Sebagai contoh, misal
peningkatan kebutuhan zat besi pada saat hamil itu akan cukup pesat, di mana kebutuhan zat besi itu tidak akan terpenuhi hanya dengan makan makanan yang biasa ibu makan sehari-hari. Ibu harus mengkonsumsi suplemen zat besi untuk mencukupi kebutuhan zat besi tersebut. Jadi pesan saya, persiapkan dengan baik dan penuhi nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan, karena ini akan mempengaruhi masa depan anak kita nanti, di mana di dalam 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan masa yang sangat krusial, karena begitu lewat dari 1000 hari pertama kehidupan ini, otomatis perkembangan dan pertumbuhan anak jika baik maka seterusnya akan baik, tapi jika jelek kedepannya anak juga akan tidak baik. Begitu, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.